Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Sartika S. SPD, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam. Dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 253011172130. Saat ini saya sedang bertugas sebagai pendidik di SMP Swasta Bina Bangsa 02 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 86, Sampit Pangkalambung, Kecamatan Kalawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning, model pembelajaran problem basic learning pada proses pembelajaran. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa mantap. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa mantap. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Nur Fadilah sebagai ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nur Fadilah, silahkan duduk kembali. Anak-anak, hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Ada Ada. Siapa anak-anak? Nur Aziza. Aziza. Kenapa Nur Aziza? Sakit. Oh ya, semoga kita doakan ya, semoga Nur Aziza cepat sembuh. Oke. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebelumnya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, boleh ada Masya? Apa materi kita yang minggu lalu? Tentang gaya Ya. Tahu tidak apa itu gaya? gaya adalah tarikan
gaya otot, 2 gaya gesek, 3 gaya tegas, iris gaya tak sentuh, 1 gaya magnet, 2 gaya gravitasi, 3 gaya listrik, 4 gaya listrik statis. Oke, benar ya. Jadi materi kita minggu lalu itu adalah tentang gaya dan macam-macam gaya. Tetap semangat. Ada yang tahu tidak perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati? Ada yang tahu tidak? Oke, Syifa silakan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, dan membutuhkan makan. Sedangkan benda mati tidak menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan. Ya, jawaban yang sangat bagus ya, bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, pertanyaan Ibu Guru selanjutnya adalah, kenapa mobil mainan itu bergerak tetapi tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Adit boleh? Karena ada baterai yang memakai tersebut bisa bergerak. Oke, terima kasih anak-anak. Jawaban yang sangat bagus ya. Jadi, anak-anak, saya minta satu orang untuk membacakan apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat di depan nanti. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang makhluk hidup atau benda mati. Nah, silakan Ananda. Siapa? Javi, bacakan dulu teman-teman yang di depan itu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dibacakan. Mampu menjelaskan perbedaan arti makhluk hidup dan benda mati. Mampu mengklasifikasi makhluk hidup atau benda mati. Memberikan contoh makhluk hidup dan benda mati dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah ya ini di atas, mampu menjelaskan perbedaan antara ciri makhluk hidup dan benda mati. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dan kunci determinasi. Dan yang ketiga tentang klasifikasi 5 kingdom. Di video ini hanya akan dibahas subbab yang pertama yaitu tentang makhluk hidup dan benda mati. Baiklah, langsung saja kita mulai. Simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan penggarap video ini. Dalam video ini kira-kira ada benda apa saja ya? Coba kalian perhatikan dengan seksama. Bisa tidak kalian menggolongkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati? Nah, kira-kira apa sih alasan kalian menggolongkan bahwa benda yang ini termasuk makhluk hidup atau benda yang ini termasuk benda mati? Oke, makhluk hidup itu tentu saja akan menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik hidupnya. Kemudian apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup itu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsa, membutuhkan energi, memiliki kemampuan untuk bernafas, melakukan ekskresi, dan juga yang terakhir tersusun atas sel. Ibu ingin menambahkan sedikit. Kalau yang di atas tadi itu adalah makhluk hidup. Nah, sekarang kita ke benda mati. Benda mati itu adalah dia itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke lah, tadi ada yang bergerak, tapi itu tidak bisa kita kategorikan sebagai makhluk hidup karena dia tidak bisa bernafas. Dia memang bisa bergerak, tapi ada alat yang bisa menggerakkannya. Jadi itu perbedaan dasar. Kalau makhluk hidup itu dia memiliki ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi dengarkan namanya ya.
kelompok di sini kelompok 2. Jangan dulu diapa-apain ya LKPD-nya ya. Tunggu instruksi dari guru. Anak kelompok 4. Oke anak-anak, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah? Sudah. Oke, perhatikan ya. Jadi yang paling pertama itu adalah silakan tulis nama kelompoknya. Misalnya nama kelompoknya kelompok 1, tulis kelompok 1. Selanjutnya di situ ada nama anggota. Siapa-siapa saja nama teman kalian tuliskan ya di halaman depan itu. Setelah itu anak-anak, kalian amati benda yang ada di gambar ini ya. Lalu kalian amati ciri-cirinya. Tuliskan di sini ciri-ciri apa yang kalian amati. Misalnya pada kucing, pada kupu-kupu, ciri-ciri apa yang diamati. Lalu di sini kalian tuliskan dia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Nah, sama seperti juga yang kedua batu, kalian amati ciri-ciri yang ada ya. Kalau misalnya dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak. Tergantung dengan diskusi kalian dengan kelompoknya. Di sini ada yang kedua diskusi kelompok. Jadi ada pertanyaan di situ. Ibu guru minta tolong kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD kalian masing-masing. Setelah itu tuliskan kesimpulannya. Oke, bisa? Ya anak-anak, silakan untuk diskusi. Dilihat apa kira-kira. Geser, boleh digeser ke sini nak bangkunya biar bisa tutup. Kalau ciri-ciri benda mati tidak ada kan? Digerak aja.
bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, beranak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsa. Makhluk hidup atau benda mati termasuk makhluk hidup. Yang kedua benda objek. Satu, ciri-cirinya tidak bergerak, tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak ada ciri-ciri kehidupan, benda mati. Oke, artinya Tumbuh padi. tumbuhan berkembang, tidak bergerak. Makhluk hidup. Termasuk makhluk hidup. Oke, selanjutnya dengar ya yang lainnya. Oke, termasuk benda mati adalah apa sih tadi? Satu lagi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, siapa yang ingin bertanya anak-anak? Ya, silakan. Apakah padi termasuk makhluk hidup? Padahal padi tidak bisa bergerak. Oke, mungkin boleh dijawab oleh kelompok satu. Bisa kelompok satu menjawabnya? Karena padi memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh dan berkembang, bergerak dan lain-lain. Silakan untuk kelompok satu boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Kelompok ketiga silakan maju ke depan. Semua Fadila, Nes dan kawan-kawan silakan maju ke depan sini. Didengarkan ya apa yang temannya sampaikan. Ibu guru minta tolong diperhatikan baik-baik supaya kalian bisa memberikan pertanyaan kepada mereka. Kami akan membacakan diskusi hasil kelompok 3. Kupu-kupu bergerak bernapas membutuhkan nutrisi, berproduksi tubuh dan berkembang dan peka terhadap rasa, termasuk makhluk hidup. Yang kedua, kipas. Bergerak, tidak bernapas, tidak membutuhkan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang. Benda mati. Tidak tumbuh, bernapas, tumbuh dan berkembang. Termasuk apa, Nes? Oke, selanjutnya. Tidak bernapas, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Tidak peka terhadap rasa. Ya termasuk, mana itu termasuk apa? Oke, biar temannya dengar. Bergerak, tidak bernapas, mobil bergerak, tidak bernapas, tidak tumbuh, yang tidak berkembang, tidak berproduksi, termasuk benda mati. Ya, ayo, silahkan Fadila bacakan. Dari kelompok lain, dari kelompok 4 dulu. Ayo, silahkan Anak Nadira untuk mengajukan pertanyaannya. Apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Perbedaan mendasar antara makhluk hidup dan benda mati terletak pada kemampuan mereka untuk melakukan proses kehidupan seperti bernapas, makan, bergerak, tumbuh dan berkembang, liar dan peka terhadap rangsa. Oke, sebelum Ibu membagikan soal evaluasinya, Ibu berharap kalian kembali ke posisi yang semula yang tadi, sendiri-sendiri. Digeser dulu ya. Tulis namanya. Ingat ya, karakteristik itu ciri-ciri sama aja. Ya, anak-anak.
semuanya bisa mempelajari kembali materi kita di rumah supaya bisa lebih paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Yuk, silakan berdiri. Silakan kesimpulan. Makhluk hidup adalah organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang memiliki ciri-ciri seperti bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, bereaksi terhadap rangsangan, dan beradaptasi. Sementara benda mati materi yang tidak memiliki ciri kehidupan, tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan membutuhkan energi dari luar untuk bergerak atau berubah. Perbedaan mendasar terletak pada adanya kehidupan metabolisme dan kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ada yang ingin membacakan refleksinya? Siapa? Oh, Disa. Ya, silakan Disa. Bisa berdiri, nak. Yang sudah saya pelajari, saya bisa mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Tidak semua benda yang dapat bergerak disebut makhluk hidup. Contohnya robot mainan. Robot memang bisa bergerak, tetapi masih banyak ciri-ciri kehidupan yang dimiliki robot, seperti bernafas, membutuhkan makan, peka terhadap rangsa, tumbuh dan berkembang, serta bereproduksi. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, saya akan memperbanyak diskusi dalam kelompok dan mencari sumber informasi tambah untuk memperdalam pemahaman dan menguasai materi. Perasaan saya sangat senang belajar IPA hari ini. Aktivitas paling menyenangkan saya sangat senang pada saat presentasi karena ini mengasah otak dan dituntut untuk berpikir cepat. Hal yang belum saya kuasai adalah pada bagian ciri makhluk hidup, perbedaan tumbuh dan berkembang. Tepuk bawah dulu. Mana tepuk bawahnya anak-anak? Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Jadi silakan cari-cari referensi buat di rumah, sumber-sumber, kalian bisa membaca dulu tentang itu. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Berdoa dimulai.